Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatut Tab'atil Ula. Muqaddimatut Tab'ati, pengantar at-Tab'ati, penerbit al-Ula yang pertama. Alhamdulillahi, alhamdu segala puji lillahi milik Allah alladzi yang menganugerahkan. Alladzi manna yang menganugerahkan alal muslimina pada orang-orang Islam biingzalil Qur'anil Karim, dengan turunnya Al-Qur'an yang mulia. Wa takaffala, dan Allah menjamin bihifdzihi, penjagaan Al-Qur'an fis suduri, di dalam hati, was suturi, dan tulisan ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan minta timati hifdzihi, dari penjagaan lanjutan Al-Qur'an, hifdza sunnati sayyidil mursalina, dengan penjagaan sunnah Nabi. Wassalatu, dan sholawat wassalamu, dan keselamatan ala sayyidina, semoga tetap pada junjungan kita, wa nabiyina, dan nabi kita Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, allazi aukala, yang mewakilkan Allah ilaihi, pada Nabi Muhammad, tibyanan menjelaskan ma perkara aradahu, yang Allah kehendaki, minat tangzilil hakim, dari Al-Qur'an yang memiliki kebijaksanaan, biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala yang maha luhur, yakni bunyinya wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna, dan kami menurunkan ilaika kepadamu adzikra Al-Qur'an, litubayyina, supaya engkau menjelaskan linnasi pada manusia, ma perkara nuzzila yang diturunkan ilaihim kepada mereka, wa la'allahum, dan supaya mereka yatafakkarun, mereka itu berpikir. Faqoma, maka posisi Rasul, mubinan, dalam hal ini sebagai penjelas, lahu, pada Al-Quran, biaqwalihi, dengan perkataan Rasul, af'alihi, dan perbuatan Rasul, wa taqriratihi, dan persetujuannya, biuslubin, dengan gaya bahasa wadihin, yang jelas, mubinin, dan terang. Jadi di paragraf awal ini dari muqaddimah ini bahwasanya diucapkan puji syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada umat Islam, yakni Al-Quran, dan kemudian Al-Quran ini disusul penjagaannya, itu dijaga oleh Allah, ya, kemudian disusul penjagaannya melalui perantara sunnah. Kemudian mengucapkan sholawat dan salam pada Nabi Muhammad, yang mana posisi Nabi Muhammad itu sebagai penjelas Al-Quran berdasarkan surat An-Nahl ayat 44. Terus kemudian warridho, dan salat dan salam tadi, warridho, dan kerelaan, anis sahabati, kepada para sahabat, alladzina talaku, yang mereka ini mengambil as-sunnah an-nabawiyah, anin nabi, dari Nabi Muhammad al-Kari yang mulia. Fawawaha, kemudian mereka memahaminya, wanaqoluha, dan mereka mentransfernya lil muslimina, kepada orang-orang Islam, kama sama'uha, sebagaimana mereka mendengarkannya, khalisatan, dengan murni, min syawaibin, dari cacat, at-tahrifi, yakni cacat berupa pemalsuan atau penyimpangan, wadabdili, dan perubahan. Jadi sahabat juga didoakan, yang mana mereka ini yang mengambil hadis dari Nabi Muhammad, terus kemudian memahami, dan mereka ini juga mentransfernya kepada umat Islam, dan mereka ini jaga dari apa? Dari cacat pemalsuan, penggantian gitu. Karena pada masa pada masa Ali, ya terutama, itu muncul hadis-hadis palsu. Nah ini, maka dengan adanya para sahabat-sahabat ini, mereka ini berusaha menjaga kemurnian supaya hadis itu tidak dipalsukan atau tidak disimpang siurkan. Makanya nanti hadis itu ada pembagiannya, ada sahih, ada hasan, ada dhaif.
Itu ya karena diantaranya karena penjagaan yang seperti ini. Terus kemudian warahmatu dan rahmat wal maghfiratu dan ampunan li salafis salihi untuk para salafus saleh alladzina tanaqalu yang mereka mentransfer as-sunnata as-sunnah al-mutahhirata yang suci jilan dari generasi anjirin dari generasi wawadhu dan mereka ini meletakkan li salamati nakliha untuk keselamatan pengambilannya wa riwayatiha dan riwayatnya meletakkan apa qawaidah kaidah-kaidah ya. Wa dhawabita dan aturan-aturan hakikatan yang detil litahlisiha untuk memurnikannya min tahrifil mubtilin dari penyimpangan orang-orang yang batil. Wal jaza'u balasan al khayyaru yang baik liman bagi orang khulafa yang mengikuti as-salaf para pendahulu min ulama muslimin dari para ulama-ulama Islam alladzina talaku yang mereka ini mentransfer qawaida riwayat sunnati kaidah-kaidah riwayatan sunnah wa dhawabitiha dan aturan-aturannya anis salafi dari ulama salaf fazabuha lalu kemudian mereka mengoreksinya warotabuha dan mereka menyusunnya wajama'uha dan mengumpulkannya fi musannafatin dalam kalangan-kalangan mustaqillatin yang mandiri sumiyat yang dinamakan karangan tersebut fima di dalam karangan tersebut ba'du setelahnya di ilmi mustalahil hadis dengan ilmu mustalah hadis. Jadi ilmu mustalah hadis itu ya itu jadi awal-awalnya jadi para ulama salaf itu mereka ngikuti atau ngambil dari para pendahulu mereka yang berupa kaidah-kaidah riwayatan dan aturan-aturannya seperti apa, lalu kemudian mereka ini menjadikannya dalam karangan yang terpisah yang kemudian dinamakan ilmu mustalah hadis. Ya pada waktu itu ya belum ada nama ini, jadi pada waktu itu cuma kalau ada orang riwayatkan itu kemudian diperhatikan itu yang meriwayatkan siapa. Nanti ada ilmu jarh wa ta'dil di belakang. Setelah tadi itu aturan-aturan tadi itu dikumpulkan jadi satu maka dinamakan dengan ilmu mustalah hadis ini. Amma ba'du, adapun setelah membaca alhamdulillah salawat dan tadi dan doa-doa tadi itu fa'in dama kulliftu maka ketika aku ditugasi mungdu sanawatin selama beberapa tahun bitadrisi ilmi mustalahil hadis untuk mengajar ilmu mustalah hadis fi kulliyati syariah di fakultas syariah bil jamiah di kampus al-islamiyah fil madinatil munawwarah di kota Madinah wakana ada al-muqarraru mata kuliahnya tadrisa kitab ulumil hadis yakni tadris kitab ulumil hadis Ibnu Shalah karya Ibnu Shalah. Jadi Syekh Muhammad Tuhan ini itu juga sih ngajar ilmu mustalah hadis di Madinah, di kampus di Madinah sana. Nah, itu kitab yang dipakai itu ulumil hadis miliknya Ibnu Shalah. Lalu kemudian summa qarartu al-jami'ata mukhtasarahu, summa qarartu kemudian aku memutuskan al-jami'ata di kampus tadi mukhtasarahu mukhtasarnya kitab at-taqrib yakni kitab at-taqrib lin Nawawi karyaan Nawawi. Wajadtu maka aku menemukan ma'atalabati bersamaan dengan murid ba'dus su'ubat yakni berbagai kesulitan atau sebagian kesulitan fi tadrisi hadaini alkitabaini dalam mempelajari dua kitab ini. Jadi ketika ngajar kampus itu kurikulumnya ditetapkan kitab dua tadi itu ulumul hadis Ibnu Shalah sama ditetapkan ini kitab ulumul hadis milik Ibnu Shalah, lalu kemudian dipakai juga kitab at-taqrib. Yaitu saya Tuhan menemukan para mahasiswanya kok sulit mempelajari dua kitab ini. Karena apa? Ala jalalatiha, karena keagungan keduanya wa ghazarati fawaidihima dan karena berlimpahnya faidah-faidahnya. Jadi karena kitabnya mungkin tebel gitu ya. Dirasatan nidhamiyatan sebagai kurikulum reguler yang dijadikan di kampus tadi itu. Maka famin hadis sobat, maka diantara di kesulitan-kesulitan tadi itu yang ditemukan para mahasiswa tadi itu
at-tatwilu fi ba'dil abhath, at-tatwilu panjang lebar fi ba'dil abhathi di dalam sebagian pembahasannya, bahasanya terlalu panjang lebar. Terus la siyama fi kitab Ibnu Shalah, apalagi di dalam kitabnya Ibnu Shalah. Wa minha al-ikhtisar, di sisi lain itu ditemukan kesulitan al-ikhtisar, terlalu ringkas fi ba'dil akhar, di sebagian yang lain. La siyama fi kitab An-Nawawi, terlebih di dalamnya kitab An-Nawawi yakni At-Taqrib tadi itu. Wa minha su'ubatul ibarah, yang sebagian ini kesulitan terkait istilah yang digunakan. Wa minha, dan sebagian kesulitannya lagi yakni adamut takamuli ba'dil abhath, yakni tidak adanya kesempurnaan di sebagian pembahasan. Nah, ini dicontohkan di footnote, bisa dilihat misalul dzalika iktisar Nawawi fi bahthil maqlubi ala ma yali. Jadi Imam An-Nawawi itu membahas definisi hadis maqlub itu sangat pendek gitu. Nah, di situ termasuk yang dipandang sebagai adamut takamul, jadi kurang sempurna di dalam pembahasannya. Terus kemudian wadzalika, dan termasuk sobat tadi itu katar ta'rif, meninggalkan definisi masalan sebagai contoh. Jadi definisinya ditinggal, nggak ada definisinya. Au ifalil mithal, atau melupakan contoh, contohnya ditinggal. Au adamil faidah, atau tidak adanya faidah min hadzal bahthi, dari pembahasan ini, au dzaka, dan itu. Jadi membahas ini itu faedahnya nggak muncul. Au adamit ta'rij, atau tidak ada persinggahan ala dzikri asyhalil musannafat, untuk menyebutkan karangan-karangan yang masyhur terkait tentang itu. Tidak disebutkan ma'asbah dzalik dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu wajadtu, aku menemukan ghairuhuma, selain keduanya tadi itu, yakni selain kedua kitab tadi itu, min kutubil aqdamin, dari kitab-kitab para terdahulu, fi hadzal fan, dalam cabang ilmu ini, yakni ilmu hadis ini, kadzalik juga demikian. Menurut Syekh Muhammad Tuhan, di kitab lain itu ya masalah-masalahnya sama dengan dua kitab tadi itu yang telah disebutkan. Bal inna ba'da tilkal kutub, bahkan di sebagian dari kitab-kitab tersebut, ghairu syamil, itu tidak mencakup li jami' ulumil hadis, seluruh ilmu hadis. Jadi dipandang tidak syamil, tidak nyukupi pembahasannya dari kesemuanya ilmu hadis. Kemudian wa ba'daha, dan sebagainya, ghairu muhadzab, tidak sistematis, wala murattab, dan tidak runtut. Tidak diruntutkan pembahasannya. Nah, itu wa'udruhum, alasan mereka tidak meruntutkan, tidak sistematis dan sebagainya tadi itu. Fidzalika, di dalam persoalan tadi itu, yakni huwa imma wuduhul umur, karena hal itu dipandang perkaranya sudah jelas. Misalkan tidak kasih definisi, lah itu sudah mafhum, misalkan tidak perlu. Allati tarakuha, yang mereka meninggalkannya binismadil lahum, dengan tolak ukur mereka, ya karena mereka kan orang alim ya, jadi nggak penting lah diberikan takrif, penjelasan buat apa gitu. Ya maklum mereka alim, sedangkan kita ini tidak alim, jadi ya tidak paham kalau nggak dikasih definisi. Terus awil hajat, atau kebutuhan litatwili ba'dil bahats, untuk memanjangkan sebagian pembahasan binisbati, dengan tolak ukur li zamanihim, sesuai dengan zaman mereka, karena pada zaman mereka mungkin penting untuk membahas itu dikasih panjang lebar. Awairu dzalik, atau lainnya. Mimma na'rifu, yang kami tahu, aula na'rifu, atau yang tidak kami tahu. Fara'aitu, maka aku berpandangan an adau baina aidi talabati. Farah itu aku berpandangan anadau, untuk meletakkan baina aidi talabati, di antara mahasiswa fi kuliatis syariah, di fakultas syariah, kitaban, sebuah kitab sahlan yang mudah, fi mustalah hadisi, di dalam mustalah hadis, wa ulumihi, dan ilmu
hadis. Jadi Syekh Mahmud merasa ini perlu deh kita kelihatannya sebuah kitab sing gampang itu, yang gampang dalam masalah mustalah hadis. Maka kemudian yuyassiru, yang memudahkan alim pada mereka fahma qawaidi hadzal fan, untuk memahami cabang ilmu ini, mustalah hadis dan istilah-istilahnya. Wadzalika, dan kemudian itu bitaksimi kulli bahsin, dengan membagi setiap pembahasan ila faqaratin, pada pasal-pasal muraqqamatin yang dinomori, mutasalsilatin yang berurutan, mubtadi'an yang diawali bita'rifi dengan definisinya, summa bimitsalihi kemudian contohnya, summa biaksamihi kemudian pembagian-pembagiannya. Masalan sebagai contoh ya, muhtataman, dan diakhiri bifaqrati dengan pasal atau klausa, asyaril musannafati, kitab-kitab terkenal, fihi di dalam persoalan mustalah hadis. Kullu dzalika, yang kesemua itu biibaratin, dengan istilah sahalatin yang mudah, wa uslubin, dan gaya bahasa ilmiah yang ilmiah, wadihin yang jelas. Laisa, yang tidak ada di dalam kitab tersebut takkidun, kesulitan, wala humudun, dan sulit dipahami, wala mu'arid, dan aku tidak berbelit-belit ala katsirin minal khilafat, dari banyaknya perbedaan pendapat, wal aqwal, yakni pendapat-pendapat, wabastil masail, dan memperluas persoalan, mura'atan, karena menjaga lil khisasi zamaniyati, alokasi waktu al-qalilati yang sedikit, al-mukhassasati yang dialokasikan, lihadzal ilmi pada ilmu ini, fi kulliyati syariah, di fakultas syariah, wa kulliyati dirasatil islamiyah, dan fakultas dirasa islamiyah. Jadi ini tadi cara yang dipakai oleh Syekh Mahmud Tuhan untuk memudahkan itu, diantaranya dengan membaginya ke beberapa bagian. Jadi dimulai dari takrif dulu, definisinya disebutkan seperti apa, kemudian dikasih contoh, terus kemudian juga diakhiri dengan disebutkan kitab-kitab yang terkenal pada bahasan itu apa. Dan kesemuanya ini Syekh Mahmud Tuhan dengan menggunakan uslub ilmiah wadih, jadi gaya bahasanya yang ilmiah, yang mudah gitu. Dan kemudian beliau meninggalkan ini ya, ikhtilaf ya, perbedaan pendapat. Jadi supaya memang ringkes, kena semua, dibagi dengan cara yang tadi itu. Karena apa ya, waktunya pendek, kan 1 semester biasanya. Wasamaitu, dan aku menamainya Taisir Mustalahil Hadis, kitab Taisir Mustalah Hadis. Walastu ara, dan aku tidak memandang an hadal kitab, yakni kitab ini, yugni, memperkaya an kutubil ulama il aqdamin, kitab-kitabnya ulama terdahulu fi hadzal fan, pada cabangan ilmu ini. Jadi ya, ini bentuk ini ya, tawaduknya Syekh Mahmud Tuhan, yang enggak mandang kitab ini melampaui kitab ulama-ulama terdahulu, atau mungkin memperkaya ilmu dari kitabnya ulama terdahulu. Innama qasadtu, namun tujuanku ayakuna, yakni kitab itu miftahan, sebagai kunci atau membuka laha pada kitab-kitab tadi. Jadi sebagai pembuka gitu. Ini bahasa tawadhu ya. Wa mudzakiran, dan sebagai dikta atau catatan, bima, terhadap perkara via di dalam kutub tadi, dalam kitab-kitab itu ya, catatan-catatan lah. Wa muyassiran, dan mempermudah lil usul, untuk sampainya ila fahmi ma'aniha, untuk memahami makna-maknanya. Tawadhu sekali ini beliau. Wa tadzullu, lah ini ada wa tadzullu, dan membayangi opo ke sambung istilah Jawa ya. Kutubul a'immati, kitabnya para imam wal ulama'i, dan para ulama al-aqdamin, yang terdahulu pada kitab ini. Jadi kalau saya ngecek 2 nuskhoh wa tadzullu, tapi kalau lihat siaknya kok yang enak wa yadzillu ya. Ini misalkan kalau wa yadzillu, dan kitab tersebut, dan kitab saya ini membayangi kutubal a'immati, kitabnya para imam wal ulama'i, dan ulama al-aqdamin yang lalu, marji'an, sebagai rujukan lil ulama'i, bagi para ilmuwan, para ulama, wal mutakhassisin, yang mereka yang orang-orang yang khusus fi hadzal fan, di dalam cabangan ilmu ini.
wa ma'inan sebagai sumber air, fayyadun ya, yang berlimpah, yang haluna, yang mereka ini bisa minum minhu dari kitab ini. Jadi ya kalau watazullu ya nanti maksudnya di situ kutubul a'immati wal ulama'il aqdamin ai lihadzal kitab. Tapi kalau wayadillu ya langsung wayadillu kutubal a'immati gitu. Wayadillu lan bayang-bayangi apa kitab, yakni kitab ini kutubal a'immati, kitabnya para imam, para ulama dan ulama ini gitu. Jadi serah kefahamannya aja yang kita tangkap itu. Kalau wayadillu, toh ini bukan Quran, jadi kalau diganti wayadillu pun juga boleh. Terus kemudian beliau juga menyampaikan wala yafutuni, dan tidak melupakanku an udzakira, untuk menyebut annahu bahwasanya kitab ini atau kitab itu ya sudirat terbit fil awinati, di waktu al-akhirat yang akhir. Kutubun wala yafutuni, dan tidak luput an udzakira, aku menyebut annahu bahwasanya sodarat telah terbit fil awinati, dalam waktu al-akhirat yang akhir, kutubun kitab-kitab li ba'dil bahithin, karya sebagian para pakar, fiha yang dalamnya al-fawaidatu, faidah-faidah al-azizatu yang berharga. Jadi beliau tidak lupa menyebutkan bahwasanya di akhir ini banyak terbit kitab-kitab para pakar yang memiliki faedah-faedah yang berharga. La siyama, terlebih ar-ruddu ala syibhil mustasriqin, yakni penangkal para orientalis wal munharifin dan para penyimpang. Lakinna ba'dha, tetapi sebagian dari kitab yang terbit akhir tadi itu mutawalun, panjang lebar, wa ba'dha, dan sebagian mukhtasarun, terlalu ringkas jiddan, waba'atuha, dan sebagiannya ghairu mustaw'ibin, itu tidak mencakup ke semua. Fa'aradtu, maka aku berharap ayakuna, supaya ada kitabku hadza ini wasaton, sebagai penengah baina tatwili, antara yang panjang lebar oleh ikhtisari dan yang terlalu ringkas, mustaw'iban, dan menyeluruh di jamil abhas, untuk seluruh pembahasan. Wal jadidu, dan hal baru fi kitabi, dalam kitabku ini, hadza, yakni kitab ini, gua yakni yang pertama at-taqsim, pembagian, taksimu kulli bahsin, jadi pembagian setiap bahasan ila faqaratin, pada pasal-pasal muraqamatin yang diberi nomor, mimma, karena perkara yusahilu, yang memudahkan ala talibi, pada murid, fahmuhu, memahaminya. Jadi yang pertama dibagi ya atas pasal-pasal dan diberi nomor, dan ini tujuannya untuk mempermudah mahasiswa atau murid itu untuk memahami. Yang kedua takamul, komprehensif atau sempurna, fi kulli bahtin, dalam setiap pembahasan, min haitsul haikal, dari sisi kerangka am yang umum, lil bahti, pembahasan, min zikri ta'rif, yakni dengan contohnya, misalkan penyebutan definisi, wal misali, dan contoh, dan contoh-contohnya ya, dan contohnya, wa ilahi, dan lain sebagainya. Jadi bahasanya komprehensif, semua ada, definisinya disebutkan, diberi contoh, dan seterusnya. Yang ketiga, al-isti'ab, menyeluruh di jamil abhatil mustalah, untuk membahas semua pembahasan mustalah hadis, ma amkana bisyaklin mukhtasarin, yakni yang memungkinkan dibuat bisyaklin, dengan bentuk mukhtasarin yang ringkas. Jadi semua bahasan mustalah hadis itu ada di kitab ini, dibentuk atau diformat dalam bentuk yang ringkas. Amma min haitsi tabwib, adapun dari sisi bab-bab tartib dan tartibnya, faqad istafattu, maka aku mengikuti min tariqil Hafiz bin Al-Hafidz bin Hajar, mengikuti jalannya atau caranya Al-Hafidz bin Hajar, fin Nukhbah, di dalam kitab An-Nukhbah Syarihah dan Syarahnya An-Nukhbah. Jadi masalah tartibnya, kitab ini mengikuti syarah kitab An-Nukhbah yang miliknya Ibnu Hajar.
Fa'innahu, karena sesungguhnya kitab tersebut khairu tartibin, urutannya bagus. Tawassala ilaihi, yang beliau sampaikan di dalam kitab tersebut rahimahullah. Wa kana, dan ada jalla i'timadi, tumpuan utamaku fil madah, dalam isi al ilmiyah, yang ilmiah ala ulumul hadis Ibnu Salah. Sedangkan tumpuan isinya itu ngikuti kitab ulumul hadis miliknya Ibnu Salah. Wa mukhtasarihi, dan mukhtasarnya yakni at-taqrib, kitab at-taqrib lin Nawawi karya An-Nawawi. Wa syarhi, dan syarahnya yakni at-tadrib lis-Suyuti, kitab at-tadrib karya As-Suyuti. Terus kemudian waja'altu, dan aku menjadikan kitab ini yakni mim muqaddimatin, dari muqaddimah warbati abwabin, dan empat bab. Al-babul awal, bab yang pertama yakni fil khobar, penjelasan tentang hadis. Wal babul tsani, bab yang kedua fil jarh wa ta'dil, yakni ilmu jarh wa ta'dil, itu untuk meneliti atau mengoreksi para rawi. Wal babul tsalits, yang bab ketiga fi riwayah, yakni terkait tentang riwayat, wa usuliha, dan dasar-dasarnya. Wal babur rabi', dan yang bab keempat fil isnadi, terkait tentang isnad, wa ma'rifatir ruwah, dan mengetahui para rawi. Wa innani, dan sesungguhnya aku uqaddimu hadzal jahda, ketika memulai dengan kesungguhan ini, al mutawaddi, dengan rendah hati, li abnaina, pada murid-murid kami, at-talabati, yakni para murid, a'tarifu, saya tahu, bi ajzi, dengan kelemahanku, wa taksiri, dan keterbatasanku, fi ata'i hadzal ilmi, di dalam penyampaian ilmu ini, haqqaha, sesuai haknya. Masya Allah, ini luar biasa ini ya, tawaddu. Beliau tahu ketika menyampaikan kelemahanku seperti apa, keterbatasanku di dalam menyampaikan ilmu ini sesuai haknya. Jadi beliau mandang bahwasanya dirinya ini merasa menyampaikan ini belum sesuai dengan haknya ilmu, apalagi kita ya. Wala ubarri'u, dan aku tidak memungkiri nafsi, diriku, minazzalali, dari kekurangan, wal khata', dan kesalahan, farraja'u, maka harapanku, yakni harapan, mimman, bagi orang ya telah yang menemukan fi, di dalam kitab, yakni kitab ini, ala zalatin, kekurangan, wa khata'in, dan kesalahan, ayyunabbihani, supaya dia memberitahuku, alaihi, atas mau beritahu tadi, masykuro, terima kasih, lali, ya mungkin saja aku atau dari buhum memperbaikinya, warju, dan aku berharap Allah, pada Allah Ta'ala yang maluhur, ayang fa'ah, untuk memberikan kemanfaatan bihi, dengan kitab ini, at-talabata, pada murid-murid, wal mustahilin, dan orang-orang yang butuh bil hadithi, kepada hadis. Wa ayyaj'alahu, dan supaya Allah menjadikan kitab ini khalisatan, kitab yang murni, liwajhil karim, untuk mencari keridhaan Allah, karena wajahnya Allah yang mulia. Innahu, sungguhnya Allah subhanahu, masya Allah, sami'un, Allah itu maha mendengar, mujibun, dan mengabulkan doa. Alhamdulillah, muqaddimah selesai. Besok kita mulai bahas sejarah ilmu mustalah hadis dan perkembangannya itu seperti apa. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.